Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Winasi Ramawati selaku dosen pengampu mata kuliah analisis farmasi sediaan Solida, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Pada kali ini, kita akan mempresentasikan terkait hasil review jurnal yang berjudul Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi untuk Penetapan Secara Serentak pada Zat Guaifenesin, Salbutamol sulfat, dan guaifenesin atau guaiacol secara simultan. Baik, sebelum masuk ke dalam topik bahasan, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait jurnal ini. Jadi, pada jurnal ini itu membahas tentang metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan fase terbalik untuk penetapan kadar pada zat guaifenesin, salbutamol sulfat, dan guaifenesin atau guaiacol secara simultan dalam sediaan sirup. Pada metode ini, fase diam menggunakan kolom J18 dan fase gerak yang digunakan yaitu campuran antara 0,05 m KH2PO4 yang mengandung 0,1% trietilamin dengan pH 3,7 yang diatur dengan asam fosfat dan metanol dengan perbandingan volume 60:40. Tentunya pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan anggota kelompok sebagai presentator. Di antaranya ada Windy Aulia, Kartika Sari, Neng Ajeng, Ervin Farera Bani, Alia Resta Amsari, Farhan Rahmat, Aulia Sofa Salsabila, Lukman Jayadi, Asalim Agustian, dan Isma Hanifah Maulidah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan media saya persilakan. Baik, yang pertama di sini terkait sifat fisikokimia dari zat yang akan diuji. Yang pertama yaitu ada salbutamol. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya struktur dari salbutamol. Jadi, struktur dari salbutamol ini terdiri dari dua cincin benzena yang terhubung oleh gugus alkil dan gugus amino. Nah, gugus amino itu tempat di mana salbutamol berikatan dengan reseptor beta-2 adrenergik. Untuk pemberian dan kelarutannya berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6, bahwa pemberian dari salbutamol yaitu berupa serbuk hablur dan berwarna putih. Kemudian kelarutannya yaitu agak sukar larut dalam air, larut dalam etanol, melebur pada suhu lebih kurang 156 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada sifat psikokimia dari guaifenesin. Nah, teman-teman juga di sini ada struktur kimia ya dari guaifenesin. Dari sini kita bisa ketahui bahwa struktur dari guaifenesin ini terdiri dari dua cincin benzena yang terhubung oleh gugus hidroksil. Nah, gugus hidroksil ini tempat di mana guaifenesin berinteraksi dengan mukus. Nah, di sini juga ada ya terkait pemberian, kemudian kelautannya yang diambil berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 bahwa pemberiannya yaitu berupa serbuk hablur, putih sampai agak kelabu, bau khas lemah, dan rasa pahit. Kemudian pada kelarutannya yaitu larut dalam air, etanol, kloroform, dan propylen glikol. Agak sukar larut dalam gliserin. Di sini ada sediaan atau sampel yang digunakan, diantaranya ada sediaan murni, standar murni SAL dan GUI diperoleh dari Parkofarmakeutika Alexandria Mesir. Diyakini kemurnian yang diperoleh adalah 99,7% untuk SAL dan 99,4% untuk GUA. Sediaan sirup bronkopen dengan etiket mengandung 50 mg GUI dan 2 mg SAL per sirup 5 ml diproduksi oleh Miss Company untuk farmasi.
Di sini ada sistem KCKT, yaitu ada fase diam dan fase gerak, laju alir, detektor, volume injeksi, dan suhu kolom atau suhu ruangan. Selanjutnya pembuatan larutan baku pada sampel. Yang pertama pembuatan larutan seri konsentrasi baku, yaitu baku dari GUI, SAL, dan GUA dibuatkan pengeceran ke serangkaian labu ukur 10 mili. 0,5 hingga 20 untuk salbutamol, 0,5 hingga 30 untuk GUI, 0,5 hingga 10 mikromili untuk GUA. Selanjutnya, pembuatan larutan uji sampel. Pertama-tama, 10 mili ditransfer dari sirup bronkopen yang kemudian diencerkan dengan metanol hingga 100 mili dan sampel tidak disentrifugasi selama 10 menit dan disaring. Lalu dilakukan pengenceran hingga konsentrasi masing-masing senyawa. Selanjutnya yaitu ada penimbangan. Pertama-tama mentransfer gliseril, guaikolat, salbutamol, dan guaipenesin dari larutan kerja ke serangkaian labu ukur 10 mili, yang dimana konsentrasi mulai dari 0,5 hingga 20 mikrogram mili untuk salbutamol, 0,5 hingga 30 mikrogram mili untuk guaikolat, dan 0,5 hingga 10 mikrogram mili untuk guaipenesin. Injeksi dilakukan dalam 3 kali setiap konsentrasi yang kemudian akan didapatkan area puncak relatif. Selanjutnya itu ada pelarut yang digunakan. Yang pertama itu ada 0,05 molaritas KH2PO4, yang kedua itu ada metanol. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada parameter analitik dan regresi. Hasil linearitas komponen yang diteliti didapatkan dengan membuat plot atau grafik luas area puncak. Konsentrasi salbutamol menggunakan 5 mikrogram pangkat mili-1 sebagai standar luar dalam rentang 0,5 sampai 20 mikrogram pangkat mili-1. Didapatkan nilai persamaan kurva baku Y sama dengan 0,174x tambah 0,106 dengan R sama dengan 0,9997 untuk salbutamol. Untuk guaipenesin menggunakan 5 mikrogram pangkat mili-1 sebagai standar luar dalam rentang 0,5 sampai 30 mikrogram mili-1. Didapatkan nilai persamaan kurva baku Y sama dengan 0,184x tambah 0,053 dengan hasil R 0,9997 untuk guaipenesin. Dan untuk guaiacol menggunakan 2 mikrogram pangkat mili-1 sebagai standar luar dalam rentang 0,1 sampai 10 mikrogram pangkat mili-1. Didapatkan persamaan kurva baku Y sama dengan 0,501x tambah 0,031 dengan R 0,9998 untuk guaiacol. Sehingga hasil analisis menunjukkan bahwa metode HPLC yang digunakan memiliki linearitas yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien relasi atau nilai R yang tinggi, yaitu sekitar 0,999 untuk ketiga senyawa yang dianalisis. Selanjutnya teknik penambahan standar. Hasil yang tercantum dalam tabel di atas, sirup Bronspen berhasil dianalisis tanpa gangguan dari eksipien sirup terkonjugasi dan keakuratannya semakin meningkat dinilai dengan teknik penjumlahan standar. Hal tersebut dibuktikan dari nilai rasio atau SO untuk GUI dan SAL berada di atas 10. Nilai koefisien kolerasi persen RSD untuk GUI dan SAL berada di bawah 2,0%, sehingga penentuan kuantitatif GUI dan SAL dalam sampel tersebut memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang tinggi. Baik, selanjutnya di sini ada hasil UKS, yang dimana UKS singkatan dari uji kesesuaian sistem, yang dimana parameter ini meliputi seperti resolusi, faktor selektivitas, faktor simetri, lalu kemudian ada faktor retensi, efisiensi kolom, dan HETP+. Yang dimana pada tabel tersebut dari hasil uji kesesuaian sistem ini dapat terlihat parameter pengujian yang digunakan kesesuaian dengan menggunakan metode HPLC. Dapat dikatakan bahwa semua parameter memiliki nilai kesesuaian dan kinerja sistem yang baik.
hasil yang diperoleh dari metode HPLC yang dikembangkan secara statis dibandingkan dengan metode HPLC yang dilaporkan, di mana uji test student dan uji F ratio variance menggunakan tingkat kepercayaan yang 95% dapat digunakan. Selanjutnya, pengujian ketangguhan atau robustness. Pada pengujian ini dilakukan dengan sengaja mengubah satu parameter pada rentang tertentu dan mengamati apakah perubahan tersebut mempengaruhi hasil analisis secara signifikan atau tidak. Hasil analisis kesesuaian sistem pada tabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan parameter HPLC tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada waktu retensi atau RT dari ketiga senyawa yang dianalisis. Nilai persen RSD yang ditunjukkan pada tabel 3 adalah relatif kecil, yaitu sekitar 0,1% hingga 2,0%. Nilai persen RSD yang kecil menunjukkan bahwa perubahan parameter HPLC tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada waktu retensi, dan nilai persen RSD yang kecil menunjukkan bahwa metode HPLC yang digunakan memiliki kesesuaian sistem yang baik. Baik, untuk selanjutnya di sini ada persamaan statistik yang bertujuan untuk menentukan hasil analisis yang dilaporkan dalam penentuan salbutamol dan juga guaifenesin. Berikut terdapat tabel dari hasil perbandingan statistik dengan menggunakan sampel sirup Brown-Coven yang dilakukan pengujian terhadap dua sediaan, yakni salbutamol dan juga guaifenesin. Dari kedua sediaan tersebut berfungsi untuk mengatasi asma yang disertai dengan batuk berdahak. Pengujian yang dilakukan dari persamaan statistik ini meliputi persen rata-rata, standar deviasi atau yang bisa kita sebut dengan mean, lempeng teoritis, uji T, dan juga nilai F-value. Pada salbutamol diperoleh nilai persen rata-rata pada metode HPLC yang dilaporkan yaitu sebesar 95,93, sedangkan pada guaifenesin yang diperoleh hasil persen rata-rata dilaporkan yaitu 97,58. Sehingga dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa metode HPLC yang digunakan memiliki akurasi dan presisi yang baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil persen mean dari ketiga senyawa yang dianalisis berada dalam rentang yang sempit, yaitu sekitar 95% hingga 97%. Standar deviasi dari ketiga senyawa yang dianalisis juga relatif kecil, yaitu sekitar 0,5% hingga 1%. Nilai N-student t-test dari ketiga senyawa yang dianalisis ini lebih besar dari nilai kritis. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara hasil analisis dengan nilai standar tidak signifikan secara statistik. Namun, nilai F-value dari ketiga senyawa yang dianalisis ini lebih kecil dibandingkan nilai kritis. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara hasil analisis yang dilakukan oleh dua analisis yang berbeda ini tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya di sini ada hasil dari kromatogram. Dapat dilihat ya, di sini ada kromatogram dari salbutamol dan guaifenesin yang dielusi menggunakan 0,05 KH2PO4 atau monofosfasium sulfat yang mengandung 0,1% trietilamin yang berbanding dengan metanol. Perbandingannya 60:40 berdasarkan volume yang disesuaikan ke pH 3,7 dengan asam fosfat pada laju alir 0,6 ml per menit dengan deteksi UV pada 275 nanometer. Selanjutnya di sini ada AUC atau area under the curve. Adalah metode yang digunakan untuk mengukur luas area di bawah kurva kalibrasi yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi analit dan respon detektor. Dalam konteks jurnal yang dibahas, AOC digunakan untuk memutar hubungan linear antara area puncak relatif dan konsentrasi yang relevan untuk masing-masing senyawa yang dianalisis. AOC juga digunakan untuk menghitung persentase pemulihan dari persamaan regresi yang merupakan indikator akurasi metode yang dikembangkan. Selanjutnya ada waktu retensi atau TR, di mana waktu retensi adalah ukuran waktu yang dihitung saat cuplikan diinjeksikan hingga suatu komponen campuran keluar dari kolom.
Semakin besar waktu retensi atau TR, maka makin besar pula nilai K. Selanjutnya di sini ada lempeng teoritis atau N, di mana jumlah lempeng teoritis digunakan untuk mengetahui efisiensi kolom yang digunakan. Jumlah lempeng teoritis yang baik memiliki nilai yang lebih dari 2000, yang dimana semakin besar nilai N, maka semakin kecil nilai HETP. HETP sendiri itu merupakan tinggi ekuivalen plat teoritis, dimana berarti bahwa kolom memberikan efisiensi yang baik pula. Nilai lempeng teoritis atau N kolom ditentukan oleh beberapa faktor seperti konsentrasi kolom, kemudian sifat sampel, laju alir, suhu, dan cara memasukkan sampel. Di sini diperoleh nilai N pada jurnal yaitu lebih dari 2000, di mana salbutamol menghasilkan nilai lempeng teoritis yaitu 2685,002 yang berarti memenuhi persyaratan. Selanjutnya di sini ada guaifenesin yang menghasilkan nilai lempeng teoritis yaitu 3720,59 yang berarti memenuhi persyaratan. Selanjutnya di sini ada guaiacol yang menghasilkan nilai lempeng teoritis yaitu 4058,13 yang berarti memenuhi persyaratan. Faktor kapasitas. Faktor ini merupakan perbandingan waktu atau jumlah senyawa dalam fase diam dan dalam fase gerak. Faktor kapasitas juga dinyatakan sebagai kemampuan senyawa tertentu berinteraksi dengan sistem kromatografi dan menentukan retensi dari senyawa terlarut. Apabila jika nilai K kurang dari 1, maka waktu elusinya sangat cepat dan hasilnya kurang baik. Namun, apabila nilai K sangat besar, lebih dari 10, maka waktu elusinya sangat lama dan tidak berguna bagi analisis. Persyaratan untuk faktor kapasitas yaitu 2-10. Diperoleh nilai K pada jurnal yang pertama salbutamol 3,40, 2 guaifenesin 4,18, 3 guaiacol 4,41. Dapat disimpulkan di mana 3 sampel ini faktor kapasitasnya memenuhi persyaratan. Selanjutnya, tailing factor atau TF. Tailing factor adalah ukuran derajat asimetri puncak kromatogram. Nilai TF lebih dari 1 menunjukkan puncak mengalami pengekoran atau tailing, dan nilai TF kurang dari 1 berarti puncak mengalami fronting. Nilai TF yang diperbolehkan adalah kurang dari 2. Bila nilai TF lebih dari 2, maka harus dilakukan optimasi sistem KCKT hingga dihasilkan puncak TF kurang dari 2, karena akan berpengaruh pada pemisahan. Nilai tailing factor kurang dari 2 menunjukkan bahwa kromatogram tersebut bersifat setangkup atau simetris, di mana pada jurnal diperoleh nilai TF yaitu yang pertama salbutamol 1,20, 2 guaifenesin 1,11, 3 guaiacol 1,07, dan dapat disimpulkan tailing factor pada 3 sampel ini memenuhi persyaratan. Untuk selanjutnya ada waktu retensi. Waktu retensi adalah perbedaan waktu retensi dua puncak yang saling berdekatan dibagi dengan rata-rata lebar puncak. Nilai waktu retensi harus mendekati atau lebih dari 1,5 agar memberikan puncak yang terpisah dengan baik atau baseline resolution. Diperoleh nilai waktu retensi pada jurnal yaitu nilai waktu retensi harus mendekati atau lebih dari 1,5 jika tinggi puncak sama atau lebih dari 2 jika tinggi puncak berbeda. Didapatkan nilai waktu retensi untuk salbutamol 1,20, guaifenesin 1,11, guaiacol 1,07. Waktu retensi sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada dalam sampel. Setiap senyawa memiliki afinitas yang berbeda terhadap fase diam dan fase gerak, sehingga akan memiliki waktu retensi yang berbeda pula. Waktu retensi senyawa yang lebih polar akan lebih pendek daripada waktu retensi senyawa yang kurang polar. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan ya oleh rekan-rekan presentator hasil dari review jurnal. Nah, tadi sudah dibahas ya terkait sifat psikokimia, terus sediaan yang digunakan dalam pengujian ini, kemudian sistem KCKT mulai dari fase diamnya dengan menggunakan apa, fase gerak apa, laju alirnya apa, termodatornya apa, kemudian tadi udah masuk ke dalam preparasi ya dalam pembuatan sampel, pembuatan larutan baku, dan langsung ke dalam pengujiannya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa
Berdasarkan jurnal yang dibahas, metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT telah berhasil dikembangkan untuk penentuan kuantitas senyawa farmasi dalam sirup. Metode ini mampu memisahkan senyawa yang dijelaskan dengan baik dan telah diuji untuk optimasi parameter. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode KCKT yang baru diusulkan memiliki ketahanan yang baik. Selain itu, metode juga dianggap valid dan dapat untuk menentukan penentuan senyawa yang dipelajari. Metode HPLC yang diusulkan juga menawarkan analisis yang cepat, akurat, dan sensitif, serta telah divalidasi sesuai dengan pedoman ICH. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode analisis farmasi yang akurat dan sensitif, terutama dalam penentuan kadar simultan dari campuran multikomponen yang mengandung obat bronkodilator dalam sirup. Nah, mungkin begitu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.